Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhalabal ilmi izalata jalim an-namsi wa an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratil nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikum man khususan khasatan ila musun ada kitab Khulasan Nurul Yakin Syah Umar Abdul Jabbar wa Jami Talamiti wa masyikhna wa mu'alif kutub malati ta'alamna wa namna sallatana lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Khulasan Nurul Yakin jilid yang ke-1, yang mana untuk hari ini masih meneruskan tentang pembahasan periode yang pertama dari kehidupan Rasulullah SAW, dan untuk saat ini yaitu bagian yang keempat yang menerangkan tentang wafatnya ibunda Nabi Muhammad SAW dan yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharani amin. Yang keempat, wafatu umihi utawi ikiku mertelaake sedone ibune Kanjeng Nabi. Utawi singkatan apa? Mim. Iku singkatan kha. Wafatu umihi utawi iku metelake sedane ibune Kanjeng Nabi. Wa hamdunatuhu lan ngramut ing Kanjeng Nabi. Wa hamdunatu lan ngramut ing Kanjeng Nabi. Nomor 1, Tufiyat Sedo. Tufiyat Sedo sapa umuhu ibune Kanjeng Nabi. Sapa singkatan fa'alim. Sapa umuhu ibune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hale utawi Kanjeng Nabi. Hale singkatan halib. Wa hale utawi Kanjeng Nabi iku fisati. Iku fisati ing dalem 6 tahun iku singkatan kha, ing dalem singkatan dha. Iku fisati ing dalem 6 tahun min umri kang tetep saking umure Kanjeng Nabi. Min umri kang tetep saking umure Kanjeng Nabi, kang singkatan short kecil taruh di atas. Waya hale utawi umuhu. Waya hale utawi umuhu, hale singkatan halib ya. Utawi singkatan waw, mim kecil. Waya hale utawi umuhu iku raji'atun wadon kang bali. Iku raji'atun wadon kang bali minal madinati sangking Madinah. Minal madinati sangking Madinah. Udah?
Sekarang yang nomor 2. Qad zahabat teman-teman tindakan sapa umuhu. Qad zahabat teman-teman tindakan sapa umuhu ilal madinati maring Madinah. Maring nek disingkat mimalib. Ilal madinati maring Madinah tujuane li ziarati kubri abihi. Krana arahe ziarah pasaryane ramane Kanjeng Nabi. Krana singkatan ain. Li ziarati kubri abi krana arahe ziarah pasaryane ramane Kanjeng Nabi. Wa ma'aha iku hale sartane umuhu. Wa maha iku hale sartane umuhu. Hale singkatan apa? Halif iku singkatan kha. Jaduhu utai mbae Kanjeng Nabi. Jadu utai mbae Kanjeng Nabi, utai singkatan mim. Abdul Muthalibi rupane Abdul Muthalib. Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib, rupane ba'dal. Nomor 3. Wa qad dufinat lan temen-temen den sareake sapa umuhu bil abwa'i ing dalem kampung Abwa. Bil abwa'i ing dalem kampung Abwa, ing dalem singkatan dha. Wahia utawi Abwa. Wahia utawi Abwa iku qaryatun suci desa. Iku qaryatun suci desa. Bena makata ing dalem antarane Mekah. Bena makata ing dalem antarane Mekah. Ini yang napa singkatane wong? Dha. Wal Madinati lan Madinah. Wal Madinati lan Madinah. Nah, fahadonatu yang nomor 4. Yang nomor 4 fahadonatu mongko nuli ngrawat ing Kanjeng Nabi. Fahadonatu mongko nuli ngrawat ing Kanjeng Nabi sapa Ummu Aimana, Ummu Aiman. Sapa Ummu Aimana, Ummu Aiman. Sapa singkatan fa alif. Khadimatu abihi tang dadi juru laden ramane Kanjeng Nabi. Khatimatu abi kang dadi juru laden ramane Kanjeng Nabi Abdillahi rupane Said Abdullah. Rupane singkatan dal gandeng. Abdillah rupane Said Abdullah. Nah, sekarang yang keempat dari daur awal min hayati Rasulullah SAW, yaitu menerangkan wafatu ummihi wa hadonatuhu, wafatnya ibunda Nabi Muhammad SAW dan yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di situ yang nomor 1 tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa wa fi sati min umrihi wa hiya raji'atun. Ibu Nabi Muhammad SAW wafat ketika Nabi Muhammad SAW itu berumur tahun ketika beliau kembali dari Madinah. Nah, yang nomor 2 dikatakan qad zahabat ilal madinati li ziarati qabri abihi wa ma'aha jaddu Abdul Muthalib. Ibunda Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah untuk ziarah kubur di makam suaminya.
Nah, bersama ibu beliau ikut juga yaitu kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Namun menurut satu pendapat, Siti Aminah ketika pergi ke Madinah itu berserta dengan Ummu Aiman. Dan pada akhirnya Rasul berserta dengan Ummu Aiman di saat kembali ke Mekah. Nah, yang ketiga dikatakan waqad dufinat bil abwa'i wa ya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Ibunda Nabi Muhammad SAW itu dikebumikan atau dimakamkan yaitu di desa Abwa, yaitu suatu desa yang berada di antara Mekah dan Madinah. Nah, yang keempat dikatakan fahadonathu Ummu Aimanah khotimatu Abi Abdillah. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh Ummu Aiman, yaitu seorang pelayan ayah beliau. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah dikembalikan lagi oleh Halimatus Sa'diyah kepada sang ibu ketika berumur 4 tahun. Akhirnya suatu saat ibunda Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidah Aminah itu berkeinginan untuk pergi ke Madinah dengan tujuan yaitu di sini diterangkan untuk ziarah ke makam sang suami yaitu Sayyid Abdullah. Nah, setelah selesai berziarah ke makam suaminya yaitu Sayyid Abdullah, ibunda Nabi Muhammad SAW Siti Aminah itu ketika pulang di tengah perjalanan yaitu tepatnya di desa yang bernama Abwa, beliau mendadak tiba-tiba yaitu meninggal dunia. Dan akhirnya beliau ini dikebumikan atau dimakamkan di tanah Abwa tersebut. Dan itu tadi di situ dikatakan bahwasanya yang menyertai ibunda Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah untuk ziarah ke makam suaminya itu disertai oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib. Namun sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwasanya yang menyertai ibunda Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah itu adalah Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman itu siapa? Ummu Aiman itu adalah pembantu dari ayahanda Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyid Abdullah. Nah, setelah ibunda Nabi Muhammad SAW itu dimakamkan jasadnya di desa Abwa, akhirnya Nabi Muhammad SAW itu diajak pulang oleh Ummu Aiman. Dan akhirnya selanjutnya Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh Ummu Aiman, dan masalah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu ditanggung oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Nah, sekarang apa hikmahnya Nabi Muhammad SAW itu kok oleh Allah ditakdirkan menjadi anak yang statusnya yatim? Kalau kita kembali menengok ceritanya, kan dulu sewaktu Nabi Muhammad SAW itu masih berada di dalam kandungan sang ibu, ayahnya sudah meninggal dunia. Beliau lahir tanpa ditunggui oleh sang ayah karena ayahnya sudah meninggal. Ditinggal mati juga oleh sang ibu. Akhirnya statusnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi yatim piatu. Nah, sekarang apa hikmah Nabi Muhammad SAW itu kok oleh Allah ditakdirkan menjadi anak yatim? Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya
Di antara hikmahnya kenapa Allah menakdirkan Nabi Muhammad SAW itu menjadi anak yatim, yaitu diantaranya agar musuh Islam itu tidak mendapatkan jalan untuk memasukkan keraguan ke dalam hati, atau menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu telah meneguk susu dakwah dan desanya semenjak kecil dengan bimbingan dan arahan bapak dan kakeknya. Sebab kakek Abdul Muthalib itu adalah seorang tokoh di antara kaumnya. Nah, kepadanya tanggung jawab memberikan jamuan makan dan minum para hujat itu diserahkan. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ke Mekah itu nanti masalah minum dan makannya ditanggung oleh yaitu keluarga Abdul Muthalib. Nah, adalah yang seperti itu termasuk wajar bila seorang kakek atau bapak yaitu membimbing dan mengarahkan cucu atau anaknya kepada warisan yang dimilikinya. Nah, hikmah Allah telah menghendaki agar musuh-musuh Islam itu tidak menemukan jalan kepada keraguan seperti itu, sehingga Rasulullah SAW itu tumbuh dan berkembang jauh dari tarbiyah atau asuhan bapak, ibu dan kakeknya. Bahkan masa kanak-kanaknya yang pertama sesuai dengan kehendak Allah harus dijalani di pedalaman, yaitu di kampung Bani Sa'ad yang jauh dari seluruh keluarganya. Nah, sekarang kita teruskan pertanyaan dan juga ringkasan dari materi yang telah disampaikan. As'ilatun utawi iku pertanyaan. Mata ing dalem kapan? Mata ing dalem kapan tufiat sidu sapa umuhu ibune Nabi. Sapa umu ibune Nabi. Pertanyaan yang selanjutnya, limadza krana apa? Limadza krana apa zahabat tindaan sapa Aminah? Zahabat tindaan sapa Aminah ilal Madinati maring Madinah. Ilal Madinati maring Madinah. Pertanyaan selanjutnya, aina ing dalem endi ninggon? Aina ing dalem endi ninggon dufinat den sareake sapa Aminah. Dufinat den sareake sapa Aminah. Pertanyaan terakhir, man utai sapa? Man utai sapa iku hadonathu ngramut sapa man ing Nabi. Iku hadonathu ngramut sapa man ing Nabi ba'da wafati ummihi ing dalam sause sedane ibune Nabi. Ba'da wafati ummi ing dalam sause sedane ibune Nabi. Nah, sekarang ringkasan. Al-Khulasatu utawi ikiku ringkesan. Masih ingat toh singkatan makna utawi singkatan mem iku singkatan kho ya. Al-Khulasatu utawi ikiku ringkesan. Tufiat sidu sapa umuhu
ibune Kanjeng Nabi. Sapa umu ibune Kanjeng Nabi wa umru halih utawi umure Kanjeng Nabi. Wa umruhu halih utawi umure Kanjeng Nabi iku situ sanawatin 6 pira-pira taun. Iku situ sanawatin 6 pira-pira taun. Pun wadu finat lan den sareake sapa Aminah. Wadu finat lan den sareake sapa Aminah bil abwa'i ing dalem tanah abwa, ing dalem singkatan apa? Dha ya. Fahadanathu mongko ngramut ing Kanjeng Nabi. Fahadanathu mongko ngramut ing Kanjeng Nabi sapa Ummu Aimanah. Sapa Ummu Aimanah? Ummu Aiman. Sapa Ummu Aimanah? Ummu Aiman. Khadimatu abihi kang dadi juru ladene ramane Kanjeng Nabi. Khadimatu abi kang dadi juru ladene ramane Kanjeng Nabi. Pun saniki ringkasan terlebih dulu yang saya bacakan, setelah itu baru pertanyaannya. Jadi di situ dikatakan al-khulasatu, ringkasan, tufiat umuhu wa umruhu situ sanawatin wa tufinat bil abwa fahadanatu Ummu Aimana Khadimatu abihi. Jadi ringkasan Ibu Rasulullah SAW itu wafat ketika beliau berumur 6 tahun dan dimakamkan di Abwa. Kemudian Rasulullah SAW itu diasuh oleh Ummu Aiman. Nah, siapa Ummu Aiman itu? Yaitu pelayan ayah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang pertanyaan, disiapkan buku tulisnya. Sudah? Sekarang pertanyaan yang nomor 1 ya. Mata tufiat umuhu. Kapan ibu beliau wafat? Kapan ibu beliau wafat? Pertanyaan yang nomor 2. Limadza dzahabat ilal Madinati? Kenapa ibu beliau pergi ke Madinah? Tujuannya ke Madinah itu untuk apa? Pertanyaan yang nomor 3. Aina dufinat? Di mana ibu beliau dimakamkan? Pertanyaan yang nomor 4. Aina dufinat? Di mana ibu beliau dimakamkan? Pertanyaan yang nomor. Man hadanathu ba'da wafati ummihi? Siapakah yang menyusui beliau setelah ibu beliau wafat? Siapakah yang menyusui beliau setelah ibu beliau wafat? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pelajaran hari ini. Mohon dijawab semua pertanyaan, dan sebelum menjawab mohon untuk dimutalaah terlebih dulu materi-materi yang telah disampaikan tadi. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.